Indonesia lahir dari keberagaman. Keberagaman menghasilkan cita rasa kuliner yang kaya. 10,5 tambah 8,5. Berasal dari rempah-rempah yang sejak dulu menjadi primadona. Kontak-kontak kebudayaan ini membuat memang pergeseran-pergeseran, penyesuaian-penyesuaian cita rasa. Termasuk kalau kita bicara kari. Karinya India dengan karinya di Eropa kan berbeda. Karena dia sudah ada negosiasi rasa. Lots of various spices which we use in making the dish more flavorsome, more authentic, and bringing the soul of the food into it. Namaste. Diberkahi dengan tanah yang subur, bangsa Asia, terutama yang tinggal di kawasan Asia Tengah dan Asia Selatan, sejak dulu memiliki kekayaan rempah-rempah yang tidak dimiliki bangsa lain. Hal ini menjadikan bangsa Asia begitu dikenal dengan cita rasa kuliner yang tiada duanya. Ya, memang kan rempah-rempah ini adalah khasana kearifan bangsa-bangsa ya sejak dahulu gitu. Terutama di kawasan Asia Selatan, Asia Tengah juga itu kemudian sangat populer rempah-rempah yang bisa menjadi bumbu masak. Nah, rempah-rempah itu kan dihasilkan dari alam yang memang tidak terjadi atau tidak ada di kawasan Eropa dan Afrika misalnya gitu. Nah, popularitas ini semakin menyebar ke berbagai belahan dunia ketika bangsa-bangsa di Eropa itu masuk dan mulai menguasai rantai pasok rempah ini. Situlah kemudian kita mengenal satu fase yang kelam dalam sejarah peradaban dunia, kolonialisme yang marak di kawasan Asia. Gitu. Jadi penyebab utamanya adalah rempah. Rempah-rempah itu ya terutama yang di kawasan Asia Tengah dan Asia Selatan itu keistimewaannya selain bisa memberi lebih rasa lebih sedap pada masakan, dia bisa mengawetkan. Nah, bisa mengawetkan ini kan jauh sebelum penemuan teknologi pengawet makanan ditemukan, kan begitu. Bahkan ya di Eropa, di masa-masa kelam itu ketika Eropa menguasai rempah-rempah, penguasaan terhadap buah pala, cengkeh itu menjadi ukuran status sosial di Eropa sana. Jadi kalau dia bisa mengakses rempah-rempah itu, buah pala, cengkeh, gambir itu dia dikata sebagai bangsawan kelas atas. Khazanah kuliner Indonesia hari ini tidak terlepas dari kehadiran serta pengaruh bangsa lain yang datang ke Indonesia pada masa lalu. Salah satunya adalah bangsa India. Data-data sejarah misalnya menunjukkan mulai dari abad 16-15 itu sudah ada. Atau kalau mau lebih mundur lagi, situs-situs Hinduism yang dibawa oleh orang-orang India, seperti penemuan kota Cina, itu kan sebenarnya Hinduism ya. Nah, itu kan pastilah mereka membawa, kehadiran mereka juga membawa selera juga kan. Otomatis rempah-rempah yang mereka butuhkan, yang tidak ada di sini juga dipesan dari tanah leluhur mereka kan. Nah, mereka itulah yang mengenalkan rempah-rempah itu ke sini. Ya faktanya kan laporan-laporan dokumen sejarah itu menjelaskan bahwa India, Asia Tengah, kan ada kawasannya ya, macam-macam ya, Bangladesh ya, Pakistan, itu kan tadinya itu India ya. Itu
pernah mencapai puncak ya, paling puncak dalam hal rempah-rempah sebagai bahan makanan pokok kan gitu. Nah, popularitas itu bahkan itu tadi setelah memicu sedemikian hebatnya tragedi kemanusiaan ya, peperangan, kolonialisme. Itu saking berharganya gitu. India memiliki peradaban yang tinggi. Kehadiran bangsa India ke Indonesia membawa pengaruh yang cukup kuat pada masakan-masakan tradisional Nusantara. Tadinya yang paling populer itu kan Asia Tengah ya, dalam hal ini India. Eropa lebih sering mengatakan ini anak benua India. Jadi include nanti kita bicaranya Indonesia, gitu. Walaupun nenek moyangnya tadi, ya pangkalnya adalah India kan gitu. Tapi untuk mengatakan anak benua India itu induknya adalah India kan begitu. Nah, paling mudah kita mengenali itu yang sangat populer termasuk di Medan misalnya kari, bumbu kari. Mudah kalau di Medan itu, apalagi penjualnya memang anak keturunan India. Di luar cerita politik bahwa kontak-kontak kebudayaan di antara anak benua India ini, termasuk di Indianya, dan Asia Tenggara misalnya seperti Indonesia, kontak-kontak kebudayaan ini membuat memang pergeseran-pergeseran, kan gitu, penyesuaian-penyesuaian cita rasa. Termasuk kalau kita bicara kari, karinya India dengan karinya di Eropa kan berbeda, karena dia sudah ada negosiasi rasa. Di Medan, untuk urusan rempah-rempah atau bumbu masakan Nusantara justru diracik oleh masyarakat etnis India. Masyarakat menjadikan rempah-rempah racikan etnis India ini sebagai jaminan mutu kelezatan makanan yang akan dimasak di rumah. Ini membuktikan ada banyak kesamaan selera atau kuliner antara Indonesia dan India. Tauco ada 2. Nah, ini rendang Kak 10.000. Dia punya cabai bisa isi. Kita bisa gambar. Kembalinya berapa, Wan? 15. 1,5 tambah 8,5. 19. 19 tambah 2.000, 21. 21 tambah 3.000, 24. 24 tambah 3.000, 27. 27 tambah 2.000, 29. Udah ini 1.000 aja. Penasaran dengan kuliner asli India dengan rempah-rempahnya yang khas, kami menyambangi Konsulat Jenderal India untuk Indonesia di Medan. Well, Indian cuisine is diverse. If you go, because India is a big country, different parts, and all the different parts, be it northern, southern, eastern, western, they all have different cuisines. Every state has a different type of food habit and weather, and depending upon that, the food is based. There are many spices used in India, but the most flavoursome I will start with are cinnamon,
which we also call in Hindi as dal chini. We use it in both the cuisines, the savory and the sweet. And second is the cardamom, which here we call kapulaga in Indonesia. Yeah. And there are two types. The one is bigger one, which is called Besar kapulaga, which is black in color, hitam. And the next one is the smaller one, which we usually see. We again both use it in the savory as well as the sweet dishes. And the next one is jintan, the cumin. And then we have turmeric, kunit, kunit. And rest are many spices, which I will say mace, dried mace is there, and lots of various spices which we use in making the dish more flavorsome, more authentic, and bringing the, you know, the, what do you call, the soul of the food into it. So I am cooking samosa today. Okay. So first we take this atta. Okay. Yeah, atta. And then we roll it into bowl. Most of the spices have one of the advantages is it brings the flavor, definitely. Second, they all have a medical reason behind it. Some of the food, usually we suppose if we talk about chicken, they are very hard on digestion of the stomach. We all know all kind of non-vegetarian food. So some of the spices, when they are put into the food, it helps in digestion when you eat it. Lots of food like jintan and methi seeds we have, they all help in digestion of the food, not only the flavor. So these are some of the values, the properties. And others are, most of them don't let you have the bloating of the stomach, like they stop the gas. And these are some of the good properties. Second of all, what I would say, there are some herbs which we use to make masala tea, like tulsi, ginger. They help in your throat. If you have cough, they will stop the cough. Okay. So this is the bigger one and this is the smaller one. Okay. So now we are going to fry them in the oil. No. Okay. So here are samosas cooking. So today we have, let me start from the starters. We have a mint lassi, which is like a refreshing drink. We have it in the summers. It's a yogurt based drink. Yogurt and down mint we use, yes. Second, we have the famous samosa, the vegetarian potato samosa we are having. And third is we call it in India sabudana potato tikki. It's basically sago and kentang. We use it together to make a tikki. We put it on this pan and warm it with ghee. Yeah. And the main course includes a variety of food today. One is curry pakora. It's also a yogurt based food. Second we have is the pumpkin and potato sabzi. Next we have is paneer. You all must have heard about paneer. It's quite famous in India. It's cottage cheese. It's one of those dishes. And then we have some brinjal eggplant with potatoes sauteed together. And then we have a lot of breads for you today. We have chapati, misi roti and puris for you. Okay, and then we go in the end for sweets. We have malpua, we have kheer, the rice pudding as we call it, and then we have gujia. Gujia is one of the desserts made during our Holi festival. So I have tried to prepare it today for you. Begin. We are making potatoes. Don't cry. What happened? We'll have some aloo, potatoes. A little bit. Hi, Bafia. Hi, Rangini. What are you cooking? I am making. I am delighted to
have Rangini, Miss Rangini, Bu Rangini over here, and it's always a pleasure to meet her. She being half Indian and half Indonesian, it's rich culture which shows in her, you know, whenever we meet her. And I hope today she likes our food which we have prepared, and it will be very nice to have all of you taste the food and enjoy the meal with us. No, in Hindi it's called elaichi. Elaichi. Yeah, but because I've learned some words, so it's Saya Ranggini Krishna. Saya terlahir dari seorang ayah atau bapak asli India, walaupun kelahiran Indonesia, tapi orang tuanya berasal dari India, bapaknya dari Velur. Dan ibu saya seorang Batak Simalungun, Buru Purba. Awalnya saya merasa saya kurang gimana gitu ya, kok aneh gitu. Dibilang India nggak asli, dibilang Indonesia juga nggak asli, perasaan saya waktu itu. Tapi setelah saya dewasa, apalagi setelah bekerja di TVRI, dengan berbagai programnya begitu kan, akhirnya saya merasa kok justru saya merasa lebih beruntung daripada teman-teman lain yang terlahir dari orang tua yang katakanlah asli Indonesia atau satu etnis saja gitu. Saya merasa saya lebih kaya, saya tahu tentang India, saya tahu tentang Indonesia, budayanya, baik makanannya juga dan lain gitu. Saya kira bisa dibilang begitu, karena di antara begini, di antara kontak kebudayaan tadi, di antaranya memungkinkan kemudian kontaknya melalui perkawinan. Jadi kita adalah bagian dari keturunan India, keturunan Tionghoa, keturunan Arab. Itu kan kemudian menghasilkan imajinasi, bahkan sampai cita rasa yang kurang lebih mirip. Mana mungkin saya lahir di Indonesia, imajinasi saya tentang Pizza Hut misalnya, atau sejenis itu, makanan-makanan Eropa. Kecuali termakan iklan kan gitu kan, itu beda lagi, itu di jalur-jalur modern. Jadi kenapa dia hidup? Karena dia berkesesuaian dengan keseharian masyarakat. Dia bertahan lama, kemudian mengembangkan diri juga, cita rasanya juga berkembang segala macam. You can smell it, right? So now I will show you. Jadi hari ini kebetulan kita diundang untuk iftar ya, berbuka puasa di sini dan sempat menyaksikan beliau tadi masak beberapa dan begitu banyak sekali ya menu yang disajikan ya, Nanda juga ngelihat. Surprise memang, benar. Walaupun saya sudah kenal ya beberapa konjen sebelumnya, tapi ngelihat hari ini Ibu Dr. Bafia itu memasak sendiri, menyajikan dari mulai makanan pembuka, makanan utama sampai dessertnya yang begitu banyak, ini surprise dan excellent lah saya pikir. Red chili, sorry. Red chili, yeah. It's called Kashmiri mirch. From Kashmir. Kashmir. Yeah. Jadi cabai merah gilingnya dari Kashmir. Yeah, Kashmiri chabe. Kashmiri chabe, right? Tidak terlalu pedas tapi warnanya cakep. It gives a nice color. Now, Yeah. saya melihat ada terutama kayak kita ya umumnya di sini dan keluarga kami kan kita suka makanan pedas gitu, dan umumnya juga makanan India banyak yang pedas, walaupun kalau saya lihat makanan pedasnya India itu lebih banyak juga dipengaruhi oleh merica selain cabai gitu dan rempah-rempah lain. Tetapi kalau makanan Indonesia pedasnya kan cabai umumnya, bukan merica gitu ya. Ada itu kesamaan seperti itu.
Why you can put two? For the Ketika kita makan di situ seperti tadi, banyak cerita baru yang kita bisa dapatkan. Dari satu jenis makanan ini, apa cerita kisah di balik itu, dan biasanya makanan itu disajikan pada momen apa misalnya. Dan dari situ juga bisa berkembang ke diskusi-diskusi lainnya yang positif dan memberikan ide-ide baru, membuat kita semakin mungkin terinspirasi untuk berbuat lebih baik lagi ke depan. Thank you. Oh, that, yeah. Bang ini, orangnya banyak banget. Makanan, bumbu-bumbu kuliner atau produk-produk makanan yang tersedia di sekitar kita itu menjelaskan bahwa kita memang tidak sedang berada di ruang yang homogen. Nah, kesadaran berada di ruang heterogen, di ruang plural ini harus memunculkan kesadaran nilai yang baru, nilai-nilai yang menghargai perbedaan, nilai yang menghargai keragaman. Cara-cara pandang yang kacamata kuda, yang monoton, itu monolitik, tidak bisa diandalkan hidup di Medan. Saya kembali menegaskan bahwa jika cara-cara kita mengada sebagai manusia, sebagai sebuah bangsa, sebagai warga, itu masih mengandalkan bahwa akulah yang paling baik, etniskulah yang paling tinggi daripada yang lain, itu sebenarnya tidak bisa diandalkan cara-cara berpikir seperti itu, cara-cara mengada seperti itu. Karena memang kebudayaan, ya, khasanah, kearifan bangsa-bangsa, apalagi kita tinggal di Medan, itu sudah sedemikian rupa kontaknya, gitu, saling mempengaruhi. Jadi tidak ada yang benar-benar dominan gitu. Definitely food is something which crosses all the barriers and it brings us all together, and I think we all forget when we sit on a table from which country we belong. We just try to enjoy and focus on the food and the company we have, talk about the food and try to enjoy it in every way, forgetting whatever may be, which country, which religion we follow, nothing like that. It's just about food and the bonding which we have together. Dari makanan kita belajar, ada banyak cara yang dapat kita lakukan untuk menyatukan perbedaan. Perbedaan yang justru membuat kita lebih kaya.